Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar ya teman-teman? Semoga sehat semua ya. Oke, di depan kita balik lagi si merah buduk ini menemani lagi. Tapi nggak akan kita bahas tentang speknya ya, karena udah kita bahas. Yang belum nonton boleh ditonton. Nah, kali ini yang kita bahas, ini kenapa dibuka tepungnya? Oke, nanti kita jelasin. Nah, jadi sekarang kita bakal bahas 5 hal penting yang perlu teman-teman ketahui sebelum teman-teman memutuskan beli Vespa inceran kalian. Nah, jadi ini sebenarnya murni opini pribadi saya, tapi kalau buat saya 5 hal ini penting banget. Dan kalau 5 hal ini nggak ada di motor inceran saya nggak akan ambil. Nah, apa aja sih 5 hal itu? Kita mulai dari hal yang pertama. Nih, sengaja nih udah disiapin. Oke. Nah, aduh kebalik. Nah, BPKB STNK ya. Ini buat saya adalah hal penting nomor 1 ya. Saya nggak akan dulu lihat kondisi motor sebelum lihat surat-surat ini ada di depan mata saya. Jadi kalau saya mau beli nih, misalkan motor ini mau saya beli, yang pertama saya tanya adalah surat ini ada nggak. Kalau ini komplit, kita lanjut ke tahap berikutnya gitu. Kenapa? Karena ini penting banget ya, ini berurusan dengan ketentuan hukum gitu. Motor kalian nggak ada STNK berarti artinya motor kalian nggak sah ada di jalan raya. Begitupun nggak ada BPKB berarti motor kalian ya aktenya nggak lengkap gitu. Dan ini akan jadi masalah ke depannya, terutama saat kalian mutusin motor itu buat dijual lagi gitu. Jarang banget ada yang mau ngambil motor yang surat-suratnya cuma sepotong atau bahkan nggak ada suratnya, itu jarang banget gitu. Nah, kalau ini udah komplit, kita lanjut ke step selanjutnya. Apa tuh? Ya, yang kedua. Nah, yang kedua itu adalah, nah, ini kalau kalian lihat, teman-teman lihat, ada nomor. Ini namanya nomor rangka ya. Nomor rangka Vespa itu ada yang posisinya di kanan, ada juga yang di sebelah kiri. Gitu, tergantung tipe Vespa kalian apa. Biasanya kalau yang tahun tua itu ada di sebelah kiri. Nah, terus nomor mesin teman-teman. Nah, di bagian sini itu ada nomor mesinnya. Aduh, mana ya? Agak ketutupan. Ya, disitulah itu kalau kalian teman-teman lihat itu ada nomor ketutupan di situ ya. Nah, itu nomor mesin. Nah, teman-teman pastiin nomor rangka dan nomor mesinnya itu sesuai dengan yang ada di surat-surat ini gitu. Kalau nomor-nomornya itu udah sesuai, akurat, ya berarti memang seharusnya motor ini adalah pasangannya gitu loh. Jadi ya surat dan motor itu memang akur gitu, kayak gitu. Nah, tapi hati-hati teman-teman. Kadang-kadang Vespa itu kan motor udah berumur ya. Kadang-kadang nomor rangkanya tuh bukan nggak sesuai, tapi pernah diketok atau di las ulang. Nah, gimana ciri-ciri ngebedainnya? Nah, kalian rogoh tangan kalian masuk ke sini. Kalau kerasa di belakangnya ada bekas lasan, itu dipastikan nomor rangkanya adalah nomor rangka tempelan gitu. Gampang itu bikin seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan udah dicat atau udah didempul, gimana Kang? Nah, satu lagi triknya. Biasanya garis ini itu nggak simetris. Lebar ininya beda nih, jarak antar
ujung garis ini dengan bodi biasanya ada perbedaan, entah bagian sini jadi lebih kecil atau lebih menonjol, itu kemungkinan seperti itu, walaupun ya bisa aja dirapihin gitu. Ya emang tricky sih ya, agak susah cari Vespa yang bener-bener akur gitu ya. Makanya kenapa harga Vespa original itu mahal ya, salah satunya adalah keotentikannya ini ya udah dipastikan bawaan motornya ya gitu. Karena Vespa original biasanya ininya masih utuh, masih bawaannya gitu. Nah, kita lanjut ke poin nomor 3. Nah, nomor 3 itu bagian bawah motor, terutama tulang ini, garis ini. Ini kalau saya sebut ini sebagai tulang belakangnya Vespa ya. Nah, bagian sini diusahakan masih utuh, tidak ada keropos dan tidak ada bekas lasan. Kenapa? Karena biasanya yang udah keropos bagian tengahnya sini itu struktur Vespanya nggak lama lagi akan ya bisa patah jadi 2 atau bahkan ya pokoknya berbahaya lah gitu. Jadi bisa ada kemungkinan mencelakakan kita di jalan gitu. Bisa patah jadi 2 gitu kan, atau nekuk Vespanya gitu. Walaupun ketahan sama dek ya, tapi kan dek ini juga punya batas kekuatan maksimal gitu. Kalau dek keropos masih mending. Dek itu bisa diganti selama yang ganti deknya presisi dan udah biasa nanganin Vespa gitu. Itu biasanya hasilnya juga akan sama lagi kayak sebelum ganti dek ya. Tapi kalau udah urusan tulang ini, struktur ini vital banget sih menurut saya gitu. Ini kalau udah keropos mungkin biasanya miring motornya. Kalau nggak miring ya lari-lari, aneh lah pokoknya rasanya gitu. Nah, oke, yang keempat apa? Nah, yang keempat balik lagi ke bagian sini. Mesin. Oke. Mesin usahakan yang paling utama kalau saya lihat Vespa adalah saya mau lihat hisapannya. Nah, gimana ngecek hisapan itu masih bagus atau enggak? Nah, teman-teman wajib buka karburatornya ya. Oke, buat yang belum tahu, di sini ada baut, ini ada baut, buka, lalu tutup ini teman-teman, buka, terus teman-teman nyalain motornya. Nah, kalau pas digas banyak bensin muncrat dari karbunya, banyak bensin keluar, itu tandanya isepannya udah nggak bagus gitu. Tapi kalau muncratnya sedikit, ya maksudnya cuman apa ya, kayak cipratan-cipratan kecil gitu ya, spray gitu, nggak terlalu banyak ya, biasanya settingan karbunya terlalu boros, biasanya kayak begitu. Sebenarnya masih normal kalau ada muncratan sedikit, tapi yang nggak normal itu adalah muncrat yang terlalu banyak sampai basah banget ke sini. Nah, ini kan basah ya, tapi ini basah karena pemakaian. Ini motor udah berapa lama nggak saya cuci ya mesinnya, udah lama banget gitu. Jadi terakumulasi kumpulan cipratan bensinnya. Tapi kalau bensinnya biasanya sampai netes di sini, nah itu biasanya udah jelek hisapannya tuh gitu. Kalau teman-teman motornya hidup terus bensinnya ngalir di sini nih, nah itu hisapannya udah jelek gitu. Terus pastiin rengkesnya utuh ya, gitu, kayak gini rapet gitu. Nah, terus di bawah sini kan ada nomor rengkes, pastiin akur nomor rengkesnya nih di bagian sini, ada nomor rengkesnya, usahain akur gitu. Nah, selain isepan ya dengerin aja suara mesinnya. Kalau dari
mesinnya pas dinyalain itu banyak suara aneh-aneh, banyak suara kasar, lebih baik di skip aja karena itu butuh perbaikan yang gak murah ke depannya. Itu biasanya lahar-lahar itu udah minta ganti tuh, atau bahkan bisa stang sehernya juga udah minta ganti gitu. Terutama buat Vespa 200cc ya, itu stang sehernya selisih harganya hampir 2 kali lipat loh dibandingin sama Vespa 150. Jadi agak krusial memang gitu. Dan ongkos bongkar mesin juga nggak murah sekarang. Jadi usahain buat ambil yang suara mesinnya masih halus gitu. Untuk gear set apa segala macam ya kita itu lebih lebih ke faktor hoki sih ya gitu, sama faktor kejujuran yang jual aja. Karena kan nggak mungkin kita bongkar gigi sampai ke dalam kan gitu. Nah, yang terakhir itu nggak ada faktor dari Vespanya, dari surat-suratnya, tapi dari diri kita sendiri. Feeling nggak kita sama motornya? Kalau feeling, ambil. Karena selama ini saya berburu Vespa itu banyak orang yang bilang, Vespanya kok jelek, aneh gitu ya, maksudnya buduk atau apa. Tapi kalau saya feeling, pasti saya ambil gitu. Ikutin aja kata hati kalian. Kalian senang nggak sama motornya? Kalian srek nggak? Kalau kalian srek, kalian senang sama motornya, ya ambil aja gitu. Toh kan kalian yang akan make, teman-teman yang akan make kan gitu ya. Itu adalah poin paling penting dari semuanya, adalah keyakinan kita. Kita suka sama motornya, kita yakin sama motornya, ya segala macam kekurangannya pasti akan termaafkan. Oke. Ya paling segitu dulu. Semoga tipsnya bermanfaat buat teman-teman yang lagi hunting Vespa, lagi berburu Vespa. Semoga bermanfaat, semoga cepet dapat yang lagi hunting, walaupun harus agak sabar karena harganya sekarang agak lumayan ya Vespa ya. Oke, tapi tetap semangat, tetap enjoy huntingnya. Oke. Kalau ada yang mau ditanyain, silakan di kolom komentar. Jangan lupa di like dan subscribe. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.